Manchester United dan Manchester City akan menguji coba teknologi offside semi-otomatis saat mulai pertandingan putaran kelima Piala FA mereka. Manchester United akan menjamu Fulham di putaran kelima Piala FA. Pihak KFA telah mengonfirmasi bahwa asisten wasit video, VAR, akan aktif di seluruh pertandingan putaran kelima Piala FA bulan depan dengan teknologi offside semi-otomatis saat juga akan digunakan untuk pertama kalinya setelah penundaan dari peluncuran yang diharapkan. Manchester United dan Manchester City sama-sama bermain di kandang sendiri di putaran berikutnya kompetisi terkenal di dunia tersebut pada akhir pekan yang dimulai Sabtu, 1 Maret, yang berarti VAR dan SAUT akan beroperasi. Pertandingan Piala FA Preston melawan tetangga Championship Burnley adalah satu-satunya dari 8 pertandingan putaran kelima Piala FA yang tidak akan menggunakan SAUT, tetapi akan menggunakan VAR dengan Dave Daly sebagai Stadion Championship. 7 dari 8 pertandingan akan diselenggarakan oleh tim Liga Primer, jadi SAUT dan juga VAR siap memberikan dampak besar pada pertandingan Piala FA akhir pekan itu. Teknologi offside semi-otomatis akan menyediakan penempatan garis offside virtual yang lebih efisien berdasarkan pelacakan pemain optik, dan itu akan menghasilkan grafik virtual untuk memastikan pengalaman di dalam stadion dan siaran yang ditingkatkan bagi para pendukung. Pengoperasian teknologi offside semi-otomatis tidak mengubah keakuratan pengambilan keputusan, tetapi meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses. Manchester United memiliki insentif yang jelas untuk memenangkan Liga Eropa tahun ini, dengan tempat yang menguntungkan di Liga Champions musim depan yang ditawarkan kepada pemenang di Bilbao pada 21 Mei. Tim asuhan Ruben Amorim hampir pasti akan gagal lolos ke kompetisi elit Eropa melalui Liga Premier, dengan United saat ini berada di urutan ke-14, yang menambah pentingnya kampanye Liga Eropa tahun ini. The Reds akan menghadapi salah satu dari AS Alkmaar, Galatasaray, Midtjylland atau Real Sociedad di babak 16 besar. Dan hasil playoff leg pertama hari Kamis telah memberikan indikasi yang lebih jelas tentang siapa yang mungkin mereka hadapi. Alkmaar mengalahkan Galatasaray 4-1. Sementara Sociedad menang 2-1 di Midtjylland pada hari sebelumnya. Leg kedua dari kedua pertandingan tersebut akan dimainkan Kamis depan. AS dan Sociedad bisa jadi favorit menghadapi MU atau Tottenham. Namun, United tidak akan secara resmi mengetahui lawan mereka hingga undian dilakukan pada hari Jumat, 21 Februari. Babak 16 besar akan dimainkan pada tanggal 6 dan 13 Maret. The Reds berpotensi menghadapi rival Liga Primer Tottenham Hotspur di kemudian hari, meskipun mereka tidak akan dapat bertemu hingga final, dengan kedua tim berada di sisi yang berlawanan dalam undian. United akan bertandang ke Spurs di Liga pada Minggu sore, dengan kedua tim berdekatan di paruh bawah klasemen papan atas. The Reds, yang berada di posisi ke-13, dapat memperlebar jarak 5 poin dari tim Ange Postecoglou di posisi ke-14 dengan kemenangan akhir pekan ini. Antony benar-benar bangkit di Real Betis. Winger pinjaman Manchester United itu kembali bikin gol spektakuler untuk Los Verdi Blancos. Betis bertandang ke Gelamco Arena, markas Gent, dalam leg pertama playoff Conference League. Antony bikin gol pembuka tim tamu di laga tersebut. Winger asal Brasil itu melepaskan gol spektakuler di awal babak kedua. Dari luar kotak penalti, Antony melepaskan shot kaki kirinya. Bola bergulir tajam mengarah pojok gawang Gent. Gol Antony itu melecut semangat wakil La Liga. Cedric Bakambu dan Sergi Altimira kemudian bisa ikutan menambah 2 gol, membawa Real Betis menang 3-0 saat laga tuntas. Tak hanya gol, Antony juga menang atas mantan klubnya Ajax Amsterdam.
Antony telah memenangkan kasus hukumnya melawan Ajax atas denda yang terlalu tinggi. Pemain internasional Brasil itu meninggalkan raksasa Eredivisie selama jendela transfer musim panas 2022, bergabung dengan MU dengan biaya besar sekitar 86 juta pound. Terkait kasus tersebut, pakar sepak bola Belanda, Jack van Gelder berkata bahwa Antony menginginkan sejumlah uang yang Ajax tahan dari gajinya sebagai hukuman denda sebelum pergi ke MU dengan jumlah yang memecahkan rekor, yakni 100 juta euro. Putusan Komite Arbitrase KNVB memutuskan bahwa Ajax bersalah menjatuhkan denda yang sangat tinggi kepada Antony. Pemain Brasil itu melewatkan 3 sesi latihan kelompok Ajax, dan karenanya dikenakan denda besar sebesar 363.000 euro oleh klub papan atas Belanda itu. Chris Rick diperkirakan akan tetap di Sunderland, meskipun ada minat dari Man United, menurut mantan kepala pencari bakat MU, Mick Brown. Pria yang bekerja sebagai kepala pencari bakat di United dan Sunderland, masih memiliki koneksi yang sangat baik di bekas klubnya, secara eksklusif mengatakan kepada Football Insider bahwa Rick harus melanjutkan perkembangannya di tim asuhan Regis Lebris. Pemain berusia 17 tahun itu telah menarik perhatian banyak tim Liga Primer dengan penampilannya musim ini, tetapi akan lebih cocok jika tetap di Stadium of Light. Brown mengatakan kepada Football Insider bahwa pencari bakat Man United telah mengamati gelandang itu setiap minggu dan terkesan dengan apa yang telah mereka lihat. Rick telah menjadi pemain kunci dalam starting 11 Lebris, telah memulai 26 dari 32 pertandingan championship timnya sejauh musim ini, dan menarik banyak minat. Selain Man United, Crystal Palace dan Tottenham juga telah mengawasi kemajuannya dan telah mempertimbangkan untuk merekrutnya di musim panas. Namun, Brown bersikeras bahwa janji waktu bermain reguler dan kesempatan untuk melanjutkan perkembangannya di Sunderland adalah pilihan terbaik saat ini. Blackcats mungkin tidak berdaya untuk menolak tawaran besar jika mereka tidak dipromosikan ke Liga Premier. Saat ini, tim asuhan Lebris berada di posisi keempat di Championship, 5 poin di luar posisi promosi otomatis tetapi unggul 12 poin dari posisi ketujuh. Ruben Amorim meminta Ineos merekrut striker baru untuk musim depan. Amorim meminta salah satu dari Victor Gyökeres atau Victor Osimhen. Namun, mengingat keduanya dibanderol selangit, Ineos enggan masuk perang harga. Ineos pun langsung tancap gas melakukan pendekatan terhadap trio penyerang incaran. Benjamin Eko terus dipantau sejak United berkesempatan merekrutnya saat ia masih di Donggale. Klub juga memantau Liam Delap musim ini, di mana ia menunjukkan tipe penyerangan agresif dan kehadiran yang dicari Ruben Amorim pada penyerang tengah. United juga memantau Bryan Mbeumo, yang terakhir saat melawan Tottenham pada 2 Februari. Manchester United yang tertarik pada Victor Osimhen, ditawari kemungkinan pertukaran pemain, karena Napoli menghargai beberapa pemain Manchester United termasuk Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund.